Niat fi'al, urgensi niat di dalam amalnya, urgensi niat di dalam amal. Nah, kalau kita membaca redaksi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, betapa pentingnya niat seseorang itu di dalam beramal, karena niat tanpa amal tanpa niat itu hampa, yang boleh jadi tidak akan pernah diterima amal-amal kita tanpa diiringi dengan niat-niat yang benar atau niat yang tulus karena Allah. Nanti kita bisa lihat ya, salahnya jelas dari hadis yang sudah kita dengar dan akrab. Tidak apa-apa kita pelajari malam ini dan juga ambil poin-poin penting. Ya, saya bacakan redaksi hadisnya dulu, baru nanti salahnya kita uraikan. Ya, ini pokok daripada ibadah. Kalau Imam Syafi'i menyebut hadis ini adalah sepertiganya ilmu, sepertiganya ilmu ya hadis ini, yaitu hadis yang menerangkan tentang niat. Innamal a'malu binniyat, itu disebut Imam Syafi'i sepertiganya ilmu ada di sini. Ya, sepertiga ilmu ada di sini. Jadi kalau orang nggak menggali ini lebih dalam, maka apa yang menjadi amalannya itu akan tergusur, akan sia-sia. Gitu. Nah, nanti kita lihat, kita bisa baca dulu yang keterangannya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi. Rawahu Imam al-Muhaddithin Abu Abdillah Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Bukhari wa Abu Husayn Muslim ibn al-Hijaz bin Muslim al-Bushairi an-Naisaburi bi sahihayhima alladaini huma as-sahbul kutub al-musannafah. Apa namanya, penjelasan atau keterangan riwayat hadis ya. Hadis rawahul Bukhari, Bukhari Muslim. Ini hadis sahih sebenarnya. Nah, saudara, kita lihat makna atau terjemah secara umum ya, nanti baru salahnya. An Amiril Mu'minin, dari Amir al-Mu'minin. Amir itu artinya pemimpin pemerintah, ya, bisa diartikan ya, pemimpinnya orang-orang beriman al-Mu'minin. Siapa dia? Abi Hafsin, ini kunyah. Ya, kunyah itu nama poyokan kalau orang itu bilang ya. Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala. Jadi Umar ini diberi julukan adalah Abi Hafsin. Hafsin itu artinya singa sebenarnya. Ya. Abi bapak. Jadi kalau dikatakan Abi Hafsin bapaknya singa. Dia Umar bin Khattab itu memang bapaknya singa. Sebelum Islam itu disebut singa pada pasirnya Quraisy, yaitu Umar ya, yang bengis terhadap Islam sebelum dia Islam ya. Bahkan ditakuti oleh banyak orang. Gitu. Namun ketika dia berada di dalam Islam, sebaliknya, jadi jihad mereka, jihad beliau ya, Abi Hafsin ini Umar bin Khattab benar-benar membela Islam. Bahkan boleh jadi kepala, jadi kaki-kaki jadi kepala, agar Islam tetap tegak di muka bumi. Itulah Umar ya, Abi Hafsin. Abi Hafs ya, Abi Hafsin itu artinya Umar bapaknya singa itu kan. Dari Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu, semoga Allah meridhai anhu kepadanya, qala telah berkata ini, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala amal itu tergantung atau terletak kepada niatnya. Nah, ini Rasul menggunakan kata niyat itu pakai alif dan ta, ya, jamak muannas salim. Ya, kalau bentuk mufradnya niyatun, niyatani an-niyat. Ini artinya apapun perbuatan manusia di dalam konteks kebaikan itu harus diiringi dengan tergantung kepada innamal a'mal, hanya saja sesungguhnya amal itu tergantung kepada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya bagi tiap-tiap urusan seseorang itu di dalam amalnya terletak kepada apa yang diniatkannya. Mana paman kanat hijrah, maka siapa orang yang keberadaan hijrahnya ya ilallahi wa rasuli, karena mencari keridhaan Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasuli, maka hijrahnya itu akan mendapatkan apa yang diinginkan. Jadi ridho Allah dan Rasulnya pun akan dia peroleh. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibha, dan siapa orang yang keberadaan hijrahnya karena untuk mencari kekuasaan dunia atau karena dunia yang dicarinya atau yang diinginkannya, awi meratin yang kiuha, atau karena wanita yang ingin dinikahinya, bahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya itu akan sampai kepada apa yang diniatkannya atau dihijrahkan dari niatnya akan diwujudkan. Apa yang dia tadi niatkan, hijrahnya itu akan terwujud akan niat yang dia lakukan tadi. Dia akan dapat dunia, dia juga akan dapat wanita, tetapi ridhonya Allah dan Rasulnya tidak dapat. Jadi kelebihannya kalau kita beramal niatnya mencari ridho Allah, apa yang kita inginkan selain itu dalam konteks kebaikan akan diperoleh oleh kita. Tapi kalau kita niatkan membelakangkan niat karena Allah dan Rasulnya, maka tidak ada dalam amal itu. Kita niat misalnya ibadah karena pengen kaya, dia dapat kekayaan, tapi nggak dapat ridho dari Allah. Ya, biasanya kekayaan yang didapat dari ibadah itu nggak bakal berkah karena nggak ada ridho Allah, nggak ada ridho Allah, bahkan nggak bernilai pahala. Orang yang beribadah karena pengen kaya misalnya, ya, pengen dapat sesuatu gitu dari dunia, tidak dapat apa-apa dalam hal ukhrawi, artinya keriduan Allah juga akan pernah diberikan kepada orang lain. Tapi kalau kita niatnya karena Allah dan Rasul, maka apa yang kita inginkan dalam persoalan di balik itu semua, seperti ingin berkah dunia dapat, ya berkah harta dapat, karena itu dan ini kita dapat, itu kelebihannya. Sudah ada asbabul nuzul hadis ini, ada asbabul nuzul. Kalau ayat Quran asbabul nuzul, yaitu nuzul itu sebab-sebab turunnya ayat. Ya, kalau asbabul nuzul sebab-sebab datangnya hadis, warada itu artinya datang. Datangnya hadis dari Rasulullah itu ada sebabnya. Apa sebabnya? Sebabnya ini ada seorang pemuda di zaman itu yang ingin menikahi seorang perempuan yang namanya Ummul Qais. Ummul Qais ini dicintai oleh pemuda, dan pemuda hendak melamar untuk menikahi Ummul Qais ini. Lalu Ummul Qais ini menolak lamaran. Dia nggak mau nikah dengan laki-laki ini kalau laki-laki ini tidak hijrah kepada Nabi, hijrahnya Nabi. Maka karena ini diminta oleh perempuan yang dimaksud, maka laki-laki ini hijrah. Setelah hijrah, dia wujudkan keinginannya. Maka laki-laki ini tidak mendapatkan keriduan Allah karena apa yang dia niatkan melalui hijrah itu karena sebab untuk menikah. Gitu. Dia akan dapat nikah, tapi hijrah dalam konteks ridho Allah itu akan diberikan oleh Allah. Gimana hukumnya dia nikah sesuai dengan rukunnya, syaratnya sah, tapi ridho Allah.
Nah, ini turun hadis ini. Ya, turun hadis ini. Kalau kamu mau menikah, jangan karena sabab kamu takut dalam hal ini, seperti wanita mencegah kamu, menolak kamu harus ya. Berarti apa yang kamu niatkan tadi itu udah keliru. Ya, padahal hijrah itu perintahnya dari Allah. Maka kalau kita berhijrah, maka harus kita meniatkan karena Allah, bukan karena yang lain. Jadi itu turunnya hadis. Turunnya hadis karena sabab tadi seorang pemuda. Dan ternyata hadis ini juga diberlakukan bukan hanya pada peristiwa hijrah. Dalam konsep amal, konsep ubudiyah, ibadah diberlakukan. Makanya urgensi niat, ahamiyatun niyah fil amal itu letaknya pada posisi pertama dan berada dalam rukun-rukun setiap ibadah. Ya, rukun wudu, niat itu di posisi berapa? Pertama. Rukun haji, umroh di niat pertama. Niat itu pertama tetap. Ya, rukun sholat pertama, rukun puasa pertama, semuanya pertama. Karena yang menentukan perihal amal kita yang niat ini. Ya, perihal amal kita itu diterima enggaknya karena niat kita tadi. Karena niat. Karena kalau Ibnu Mubarak itu di dalam satu qaulnya beliau menyebutkan itu. Qala Ibnu Mubarak rahimahullah ta'ala rubba 'amalin saghir tu'azzimu niyyah wa rubba 'amalin kabir tusaghiru niyyah. Apa maksudnya? Rubba 'amalin, berapa banyak amalan yang kecil, rubba 'amalin saghir, berapa banyak amalan yang kecil tu'azzimu, dibesarkannya itu oleh apa? An-niyah, oleh dia. Amalannya kecil tapi niatnya bagus jadi besar. Ya. Contoh, antum buang paku di jalan, buang duri di jalan, sepele sudah. Tapi niat antum untuk menyelamatkan orang banyak dan kamu niatkan karena Allah, maka saat itu amal kecil itu mendatangkan pahala yang besar. Apalagi amalan besar, niatnya besar karena Allah, itu jadi satu nilai yang luar biasa. Tapi sebaliknya, warubba amalin kabir, berapa banyak amal-amal yang besar tusaghiru, dikecilkan oleh perkara ini. Amalnya besar, amalannya besar, sholat itu perkara besar amal, tapi dikecilkan oleh dia. Boleh jadi karena dia menyepelekan daripada dia tadi, asal gugur kewajiban saja, misalnya dia sholat, gak dapat apa. Sholat itu amalan besar, tapi kalau dia niatnya bukan karena mencari keridhaan Allah, maka kecil itu sholat, kecil itu amalan, bahkan bisa hilang amalan itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi lurusnya niat itu penting dalam konteks apa aja. Orang kalau niatnya mencari keridhaan Allah dalam segala amal, itu biasanya konsep berkah itu sering timbul, Pak. Ya, sering timbul. Konsep keberkahan itu selalu hadir. Niat apa aja pokoknya. Jadi panitia kurban niatnya apa? Luruskan dulu niatnya. Kalau dia niatnya karena mencari keridhaan Allah, nggak ada tuh ngumpulin duit korban hanya ngambil untung, gak ada niat itu. Atau mencari sesuatu, gak ada, karena bukan itu yang dia lihatkan. Dia mencari keridhaan Allah. Ngurus apa saja, ngurus masjid, ngurus musola, ngurus apa aja. Kalau dia karena Allah, maka Allah akan berikan keridhaan. Ini yang menjadi satu nilai yang penting, Pak. Makanya ahamiyatun niyah fil amal itu, urgensi niat di dalam amal itu sangat memprioritaskan setiap gerak-gerik manusia dapat memberikan faedah, yang memberikan faedah yang besar dalam kehidupan kita. Nah, makanya kita bersyukur, Pak, niat itu di dalam posisi ajaran Islam, ajaran Nabi itu niat kebaikan itu punya ganjaran. Baru niat aja itu ada ganjaran pahala. Itu untungnya kita di dalam Islam.
Tapi kalau kita di luar Islam ya nggak bagus. Jangankan dia niat bagus, amalnya bagus secara sosial, kagak dapat pahala kalau dia bukan Islam. Makanya kita beruntung jadi umat Nabi. Jadi umat Islam baru niat baik aja udah punya nilai ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pantas kalau ada hadis menyebutkan niyatul mu'min ablagu min amali. Niatnya seorang mukmin lebih cepat sampainya daripada amalnya. Belum beramal baru dia udah sampai sama Allah. Tapi ketika dia beramal belum tentu dia sampai sama amalnya. Kenapa? Karena niatnya. Tapi kalau dia niat baik, lebih-lebih terwujud niat baiknya tadi dalam satu amal, pahalanya besar. Baru sekali niat aja dapat pahala, balasan pahala sempurna ganjaran. Dia wujudkan dapat 10 dan meningkat menjadi 700 kali lipat. Meningkat lagi, kebaikan yang banyak yang tidak bisa dihitung. Itu berdasarkan Quran, berdasarkan hadis. Quran yang sering kita baca, man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mislah. Itu rahimnya Allah. Ya, rahmat rahimnya Allah, murahnya Allah kepada kita semua. Siapa orang yang mendatangkan amal kebaikan, maksudnya diwujudkan satu amal kebaikan, maka dia akan dapat 10 pahala daripada amal kebaikan itu. Dan ketika dia mewujudkan amal keburukan, maka tidaklah dia mendapat satu ganjaran kecuali satu ganjaran keburukan dari amal buruknya. Cuma satu dapat keburukan kalau orang yang berniat buruk mewujudkan amal buruknya. Kalau orang tadi berniat baik dapat satu pahala yang sempurna, lalu dia wujudkan dapat 10, bahkan 700, bahkan tidak bisa terhitung balasannya. Nah, dalam keterangan riwayat hadis yang sahih, ini firman Allah redaksinya dari Rasulullah, ya, dan 2 redaksi di sini. Saya baca redaksi yang pertama dulu, ya, yang menunjukkan tentang niat seorang mukmin itu dipandang bagus oleh Allah dalam konteks niat baik. Ketika berwujud akan bernilai yang lebih bagi dia, bukan hanya satu, bukan satu dapatnya 10, 700, bahkan berkali-kali lipat. Saya baca riwayat yang pertama dulu, redaksi hadis qudsi ini dari Rasulullah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan sesuatu kepada malaikat pencatat amal baik dan amal buruk, malaikat apa itu? Ya, malaikat raqib dan atid. Qala Allah Azza wa Jalla, dalam berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jalla, Nabi bersabda, "Idza hamma 'abdi bi sayyi'atin fala taktubuha 'alaihi." Fa'in amilan faktubuha sayyi'atan wa idha habba bihasanatin falam ya'malna faktubuha hasanatan fa'in amilan faktubuha ashran. Ini sesuai dengan ayat tadi. Ya, dikatakan di sini oleh Allah, idza habba 'abdi, apabila hambaku berniat, ya, bisa diatin untuk melakukan keburukan, pada tak tubuh, pesan Allah kepada malaikat, malaikat, jangan kamu tulis niat buruknya itu, jangan ditulis. Kalau ada hamba Allah niat berbuat keburukan, Allah melarang malaikat, jangan kau tulis niat keburukannya itu. Jadi murahnya Allah. Misalnya Haji Marsad nih niat, ya kan, datang ke Mesir, nanti pulang pengen ngambil sendal yang paling bagus, gitu kira-kira gitu ya. Pengen tukar sendal misalnya begitu niat Haji Marsad. Niatnya jelek apa bagus tuh? Jelek kan? Jelek. Pengen ngambil sendal orang misalnya begitu, ya. Lalu Haji Marsad itu niat buruknya nggak ditulis apa, malah yang tumbuhan, jangan kamu tulis, ya. Malah tak tumbuhan, jangan kamu tulis dari malaikat Haji Marsad itu, ya. Jangan kamu tulis, malah tak tumbuhan. Fa'in amilah, maka jika
Orang yang berniat buruk itu mewujudkan atau mengamalkan keburukannya, baru kata Allah, faktubuha sayyi'atan, tulis oleh kamu satu kejahatan saja. Apa yang dia kerjakan itu aja tulis itu. Kalau diwujudkan keburukan, satu dapat catatan keburukan. Itu murah ya Allah. Ntar dia tobat, diampuni lagi ya Allah. Maksudnya kalau dia dalam saudara tobatnya balikin lagi, balikin ngomong sama yang punya, aku sebutin dia bersaudara, sebutin saya bersaudara, panggil balikin begitu. Bisa, diampuni dosanya, diampuni dosanya Allah. Ya, gitu ya. Nah, untuk orang yang berniat kebaikan ini luar biasa, ini prioritas ya, umat Islam. Wa idza habba bihasanatin, dan apabila hambaku berniat untuk melakukan kebaikan, berniat melakukan kebaikan, misalnya malam ini pengen taklim, ya, pengen taklim, berniat bagus, pengen taklim, malam ya'mal, lalu dia tidak mengamalkannya, tidak mewujudkannya, ya, pengen taklim tapi dia tidak mewujudkannya, faktubuha hasanah, maka tulis oleh malaikat satu kebaikan untuk si fulan itu. Dia belum kerjakan, baru niat keburukan, niat kebaikan, ditulis satu kebaikan. Ya, fa'in amilah, dan jika dia mewujudkan niat baiknya tadi, faktubuha asyran, maka tulis baginya 10 pahala kebaikan buatnya, 10 kebaikan. Masya Allah. Bahkan lebih dari itu redaksi hadis yang pertama. Ada pun redaksi hadis yang kedua yang serupa dengan itu, cuma lebih daripada apa yang tadi pertama. Ya. Jadi penjelasannya lebih dari itu. Ini redaksi hadis yang kedua. Juga firman Allah hadis kursi. Rasul bersabda. Allah berfirman, Rasul bersabda, Inna Allah katabal hasanat. Sesungguhnya Allah menuliskan al-hasanat, segala kebaikan-kebaikan, wasayyi'at, dan juga segala keburukan. Allah mencatat segala kebaikan dan keburukan manusia. Summa bayyana, kemudian Rasul menjelaskan apa yang menjadi catatan Allah tadi. Kalau Allah mencatat segala kebaikan, mencatat juga segala keburukan, Rasul menjelaskan ini. Apa penjelasannya? Paman hamba bihasanatin, maka siapa orang yang berniat untuk melakukan kebaikan, falam ya'mal, lalu dia tidak melakukan kebaikan atau belum melakukan amal kebaikan, kataballahu 'indahu hasanatan kamilatan, maka Allah mencatat di sisinya satu kebaikan sempurna. Sampai ditambahkan kamilah di sini, satu kebaikan sempurna. Jadi orang yang berniat baik belum mewujudkan amal baiknya, dicatat satu kebaikan sempurna di sisi Allah. Ini bagi umat Islam. Wa in hamma biha, dan jika dia berniat melakukan kebaikan tadi, kemudian fa'amila, dia melakukan atau mewujudkan amal baiknya itu, kataballahu 'indahu asyra hasanatin, maka Allah bakal menulis di sisinya 10 ganjaran pahala kebaikan. Kataballahu 'indahu asyra hasanatin. Belum cukup sampai di situ, ila sab'i mi'atin di'fin, bahkan sampai 700 kali lipat. Nanti tinggal tergantung perilakunya tuh. Kalau 10 gak bakal hilang, 10 gak bakal hilang, akan dia dapat. Ketika dia perbagus lagi niatnya, dia dapat 700 kali lipat dari amal baiknya tadi. Belum cukup sampai di situ, ya, ila ad'afin katsirah, sampai berkali-kali lipat yang banyak yang tidak bisa dihitung. Masya Allah. Itu bagi umat Islam. Makanya niat, banyak niat bagus saja di masa banyak.
yang penting